billahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam yang setiap kali kita memohon ampun dan petunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, karena dengan syafaatnya beliau tidak akan digolongkan di sisinya dan diampuni semua kesalahan. Masyarakat muslimin, para subscriber mistis dan islami yang selalu mensupport channel kami, kali ini kami terima kasih banyak karena dukungan subscriber semua selalu memberi dampak yang positif bagus dan membuat saya selalu berbuat podcast yang menarik, ilmu yang bermanfaat juga. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya selalu mistis dan islami ingin menceritakan kolom yang berjudul Secangkir Kopi Kehidupan, renungan bagi yang tamak di dunia. Hadirin masyarakat muslimin, para subscriber yang dirahmati Allah, sebenarnya kita bisa belajar arti kehidupan dari hal-hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan dengan hal yang sangat intim dalam rutinitas keseharian kita. Misalnya kopi. Ya, kopi. Mau kopi hitam, mau kopi susu, mau kopi bubuk, mau kopi jahe, yang penting bukan kopi kek, kopi entah. Karena itu memang bukan kopi yang bisa disebut dan dinikmati. Kembali pada masalah kopi, saya yakin kita pasti pernah menyeruput kopi, atau bahkan ada yang memang menjadi kopi halik alias penggila kopi, atau justru malah ada yang alergi kopi. Wah, sungguh sangat kurang beruntung bagi yang alergi kopi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman mistis dan islami bahasa subscriber untuk menikmati secangkir kopi, tapi bukan dalam arti menyeruputnya, melainkan mengambil pelajaran tentang filosofi kehidupan dan dari secangkir kopi.
kisah ada beberapa orang yang telah mapan dalam karya dan kehidupannya berkumpul dalam suatu reuni. Mereka memutuskan untuk mengunjungi salah satu dosennya yang sudah tua, yang pernah menjadi pengajarnya. Percakapan yang terjadi sangat seru dan menyenangkan. Kemudian berlanjut pada masa tekanan dalam pekerjaan. Dosen bermaksud menawarkan bekas mahasiswanya tersebut membawa kembali satu teko besar kopi dengan banyak cangkir dan gelas yang dibawa oleh dosen tersebut, mulai dari cangkir porselen, plastik, gelas dari yang paling murah sampai peralatan minum yang paling mahal. Sang dosen pun mempersilahkan mantan mahasiswanya untuk mengambil sendiri kopi yang ingin diminum. Setelah semua memegang kopinya masing-masing, sang dosen berkata, "Saya lihat semua orang mengambil gelas terbaik, bahkan gelas dan cangkir yang mahal, dan meninggalkan gelas dan cangkir yang lebih biasa dan murah. Normal bagi kalian, untuk kalian dan keluarga kalian. Padahal yang kalian akan minum adalah kopi, bukan cangkir atau gelasnya. Tapi sadar atau tidak, sahabat misteri, kalian lebih memilih gelas atau cangkir yang lebih baik, bahkan tampak dari masing-masing. Kalian saling melihat cangkir teman-teman kalian. Bahasa misteri dan Islami, semuanya kembali kita. Kemudian sang dosen melanjutkan, sekarang akan saya jelaskan, hidup adalah kopi, dan pekerjaan, uang, serta posisi dalam masyarakat adalah kelas. Mereka hanyalah alat untuk membawa dan mewadahi hidup. Sementara hidup sendiri tidak berubah. Terkadang dengan berkonsentrasi pada cangkir atau gelas, kita gagal menikmati kopi di dalamnya. Hadirin para subscriber mistis dan Islami yang dirahmati Allah, saya yakin bahkan banyak di antara kita yang seperti Bang Alumni dalam cerita di atas tadi lebih fokus pada cangkir alias wadah daripada istri, terjebak dan terpengaruh oleh kilauan wadahnya, bagusnya cover, mahalnya cangkir atau apapun istilahnya, sehingga membuat kita terperangkap
dalam kompetisi ilusif, membuat kita gagal menikmati hidup yang ada di kepala, hanya mengejar uang, jabatan, dan karir yang terbaik. Memang tidak ada salahnya kita mencari dan berusaha meraih semua itu. Banyaknya tidak ada manusia yang tidak berlanjut. Benar enggak, Pak Bu? Nah, yang menjawab paling kencang tadi dia mata duitan, wehehehe. Sekalipun tidak ada salahnya mencari uang, tapi ingat jangan sampai kita terlalu terbuai atas menempuh cara yang tidak baik, cara yang curang dan merugikan, apalagi cara yang melanggar aturan, baik aturan agama maupun negara. Misal menipu, korupsi, maling, dan menjual sabu-sabu. Sebab sekarang ini banyak orang yang demi sekepok uang lantas merampok, menipu, korupsi, dan semacamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin bahasa Masjid dan Islami rahimakumullah. Jika kita sadar sejatinya hidup bisa dijalani dan dinikmati tanpa tersetir oleh jabatan, uang, dan semacamnya. Rezeki sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Kita hanya perlu berikhtiar. Ingat, Bapak Bu, ikhtiar bukan disetir, karena keduanya beda loh. Yang namanya ikhtiar itu perlu menggebu-gebu. Yang namanya ikhtiar itu tidak perlu menggebu-gebu dan sadar akan takdir Tuhan. Sedangkan kalau disetir oleh uang, biasanya melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli apakah cara itu kotor, curang, dan merugikan. Dan merugikan orang yang jelas bagi orang yang telah disetir oleh uang dan jabatan, ia akan memosisikan dua hal tersebut sebagai inti atau esensi kehidupan. Ketika kedua hal tersebut tidak ia dapatkan, ia akan menganggap hidupnya tidak berarti. Hidupnya cuma percuma. Sia-sia. Itulah sebabnya mengapa orang yang disetir oleh uang dan jabatan rata-rata banyak yang stres. Padahal jika kita sabihin firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahku. Ingat, yang disembah itu aku. Yang disembah itu hanya Allah, bukan uang, bukan pula jabatan. Kalau menyembah selain Allah itu musyrik namanya, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tersetir oleh uang.
dan jabatan, sebab jika sudah terjadi oleh uang dan jabatan, kita akan cenderung menuhankannya. Hadirin para subscriber rahimakumullah, orang bilang orang bijak itu orang bijak bilang di dunia tidak lebih dari sekedar mampir ngombe atau mampir minum air. Hanya mampir minum saja, hanya sesaat tidak lama. Bahkan dengan tegas Al-Quran mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya atau kesenangan palsu, sehingga kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bahkan Allah menjamin kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan saat ini. Walal akhiratu khairul laka minal awla. Walal akhiratu khairul laka minal awla. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sampai kita terpengaruh oleh gelas atau cangkir nikmati saja kopinya. Hadirin yang dirahmati para subscriber mistis dan islami, demikianlah cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma inna abduka wa samawati al-qa'imah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan, selalu kalau ada yang bermanfaat silahkan komen, like, dan subscribe serta tombol lonceng nanti. Sekali lagi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.